warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama, hari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, juga nikmat peluang waktu dan kemauan kita masih menyempatkan diri kita untuk datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Kemudian daripada itu, mari selalu senantiasa kita istiqomahkan diri kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan berbanyak selawat kepada Rasulullah, Allah golongkan kita orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Profesor Dr. Muhammad Syukri Albani, alhamdulillah telah berhadir di hadapan kita bersama. Seperti biasa kami sampaikan durasi kita berkisar antara 30 sampai 40 menit ke depan. Mungkin nanti insyaallah akan ada sesi tanya jawab berkisar antara 15 menit atau 3 waktu penanya maksimalnya. Kemudian untuk maksimal kita itu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti yang terakhir kami mohon ditutup dengan doa. Mungkin ini saja Ustaz dari kami, dan dari kurangnya kami mohon dimaafkan. Waktu yang tepat berharuskan diserahkan dengan segala hormat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum ta'lim, kita awali munajat kepada Allah sebagai seorang mukmin. Kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kepada kita kemudahan, perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dijauhkan Allah kita dari mara bahaya. Diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu, kita berada di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini coba kita capture bagian-bagian penting dari Rasulullah dalam konteks keteladanan. Memang perspektifnya bisa banyak, tapi memang kan kita bisa melihat Rasul itu, atau mungkin nggak usah Rasul ya, manusia itu kan terdiri dari dua unsur gerak. Jadi gerak jasmani dan ada namanya gerak ruhani ya. Gerak ruhani itu mungkin hal-hal yang sifatnya hanya terbaca lewat imateri. Dan kadang-kadang dua-dua itu bisa seiring berjalan, bisa juga enggak. Ini harus dari situ kita lihat. Sehingga kalau kita bilang Rasul itu adalah teladan kita, pertanyaannya yang diteladani itu apanya? Nah, ini yang mau dijawab sebenarnya. Karena misi yang paling besar dari kelahiran Rasul, ya pasti itu bagian dari takdir Allah tentunya. Itu melepas atau mengeluarkan hal-hal yang jahiliyah. Dan jahiliyah ini gini ya, jangan dipandang satu keadaan yang mudah dibalikkan gitu. Itu agak sulit. Kalau seorang ayah marahi anaknya,
Anaknya kan suka nggak suka akan ngikut. Kenapa? Karena ada hubungan emosional, ada hubungan darah. Pertanyaannya, bagaimana seorang Muhammad? Ya kalau pakai dalilnya kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kira-kira kan gitu ya. Bagaimana seorang Muhammad yang lahir di kultur yang sudah turun-temurun sangat keras, ya, yang keras itu kebiasaannya, habitnya keras betul ya. Lalu dia nanti pada akhirnya bukan hanya sekedar merubah paradigma berpikir orang, tapi juga merubah keyakinan orang. Ini menurut saya bukan suatu yang sederhana. Dari situ yang harus kita paham. Jangankan Nabi Muhammad kepada masyarakat Makkah ketika itu, kita aja sama anak kita aja kadang-kadang ya berat juga kita. Kita suruh anak kita sholat, iya katanya. Sholat pun enggak dia, kira-kira gitu. Ya jadi ya misalnya gitu. Misalnya kalau kita datang arisan keluarga besar, ya kita buat gestur tubuh kita, gestur orang yang sholat, begitu masuk waktu kita kembangkan sajadah, kita sholat, kita ajak beberapa orang di arisan itu sholat, nggak ada juga yang ikut sempurna. Bayangkan itu. Ya padahal kita bersaudara, padahal kita kenal gitu. Dan bagaimana Nabi Muhammad bisa melakukan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi simbol besar untuk melihat peran Nabi Muhammad itu sebenarnya nggak sederhana. Dan ingat ya, tidak akan mungkin kenabian Muhammad itu bisa dijalani secara jasmani kalau nggak diimbangi dengan suasana batini yang sempurna. Nabi Yunus kan ditelan ikan toh, lalu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan itu menjadi salah satu doa dan zikir yang masyhur bagi kita. Pertanyaannya kenapa dia ditelan? Dia kan tuh udah capek dia nengok umatnya itu. Ini saya pakai cerita-cerita model Medan aja ya. Udah capek kali dia nengok umatnya, gingging kali gitu. Dia ajak bandel, tongkar gitu kan. Akhirnya seperti menyerah batinnya. Itu dia. Seperti menyerah batinnya. Ini yang saya bilang tadi. Kalau tidak ketemu keseimbangan antara gerak jasmani dengan gerak ruhani, berat nih menjalani hidup. Berat sekali. Apa energinya orang yang punya gerak rohani? Sabar, tawakal, baik sangka. Ini bayangkan kalau kita nggak punya ini, berat sekali kita menjalani hidup ini. Nggak ada enaknya orang yang makan kenyang, tapi kenyang itu tidak membangun energi positif dalam perjalanan hidupnya. Gitu juga Nabi Yunus, karena dia udah capek, akhirnya dia pergi meninggalkan umatnya lalu naik kapal. Kira-kira gitu cerita sederhananya. Nah Allah kasih ujian kepada dia. Saya cenderung melihatnya ujian, karena tidak mungkin Allah memberi ajab kepada para nabi. Ya. Dan kapal itu oleng, rupanya muatannya berlebih, sehingga akhirnya harus dikur'ah, dipilihlah, diundi siapa yang mau dibuang ke laut untuk menyelamatkan banyak orang itu. Begitu diundi, yang keluar namanya, diundi sekali lagi, yang keluar namanya, sampai orang satu kapal bingung tuh, aduh gimana ini kita, kok yang keluar nama orang soleh, orang yang taat kepada Tuhannya, ini salah ini. Sampai ketiga kali akhirnya Nabi Yunus bilang, ya udahlah, berarti itu sudah bagian dari kodonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia legowo, dibuang kan. Begitu dia dibuang, masuk ke perut ikan. Dalam banyak riwayat banyak nama ikannya ya. Nah, sampai di perut ikan, apa yang muncul? Ya, perseteruan apa yang muncul di dalam dirinya. Ini penting, Pak. Jadi kalau orang sudah sampai pada titik suasana batin yang klimaks untuk membaca keadaan hidup ini, maka sebaiknya dia benar-benar sampai kepada berserah diri kepada Allah dengan totalitas. Tidak membiarkan jasmani ini mengintervensi apa maunya. Karena jasmani ini banyak kali maunya. Ya, awak udah kenyang pun, begitu tercium awak Indomie goreng kawan samping awak, itu pun sore awak makan Indomie lagi. Bayangkan itu. Betapa banyaknya mau jasmani ini. Kalau hendak diimbangi oleh suasana ruhiyah dan batiniah yang kuat, maka jasmani ini benar-benar akan mengintervensi semua model hidup kita. Dan kita ini akan kelihatan capek, Pak. Ya, makanya Al-Quran itu menyimbolkan rasa capek manusia itu dengan wa naqsim minal amwal. Saya kalau disuruh menerjemahkan ayat ini ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal
Ya, nanti Allah akan beri ujian kepada manusia itu ya, termasuk rasa lapar dan nakos pada harta. Nakos pada harta itu bukan nggak punya harta, tapi harta yang dimiliki tidak pernah dirasa cukup. Kenapa? Karena apa yang didapat diimbangi dengan apa yang diselera. Apa yang diperoleh diimbangi oleh apa yang dihajat. Emang nggak pernah selesai urusan kita. Bayangkan sampai di rumah karena tahu suaminya baru dapat bonus ya dari kantor 50 juta misalnya, tiba-tiba istrinya selera mau ganti sofa. Bayangkan itu, padahal sofa yang dibeli di rumah baru 2 tahun dibeli. Kalau saya bilang energi ma'rifahnya, Allah buat mata itu orang di rumah tidak lagi cantik sofa yang sudah 2 tahun dibeli itu. Tiba-tiba jelek, tiba-tiba buram, tiba-tiba tidak prestisius. Sehingga akhirnya ya hal yang tertier naik tiba-tiba jadi sekunder. Dan gawatnya tiba-tiba jadi primer. Itu bahaya sekali itu. Ya, saya pernah mendengar cerita kawan mau mengadakan acara syukuran di rumahnya karena dia baru diangkat jabatan lah kira-kira gitu, naik eselon. Nah, terus dia bilang, istrinya ngobrol sama dia tuh, ini mau acara loh banyak, nanti kita harus ganti ini. Waduh, jadi oyong dia. Masa mau buat acara syukuran kok semuanya harus diganti, ada apa? Ya, nanti kan kalau tamu datang nggak enak loh ditengok. Terakhir waktu hari raya orang itu datang, kursi kita masih yang itu. Ini, nah ini Pak, maaf ya, ini kritik sosial etik namanya. Kalau kenapa anggota-anggota DPR itu akhirnya didemo oleh banyak mahasiswa misalnya ini ya, kalau saya disuruh menerjemahkan secara kausalitas ya. Ya karena gini, ada orang nggak ange, tapi karena asik diange-angei, jadinya lama-lama ange gitu. Tahu ange nggak? Ada orang nggak iri sebenarnya, dia nggak iri. Masyarakat ini nggak pernah iri nengok DPR, tapi karena bolak-balik asik menceritakan naik gaji, lama-lama ange orang, iri. Ya kalau udah iri, bayangkan Pak, objektivitas orang hilang loh Pak kalau sudah iri Pak, subjektivitas yang muncul. Makanya benar sekali itu di dalam kitab akhlak di dalam Islam itu disebutkan sebenarnya salah satu akhlaknya seorang yang berharta merahasiakan berita tentang hartanya. Kenapa? Karena nggak semua orang siap mendengar berapa jumlah hartanya. Tapi kan gestur kita juga unik-unik. Itu kalau di kajian mak-mak saya sering bilang, kalian ini mama-mama saya bilang, kalau datang ke pesta orang diundang, apalagi pestanya maaf ya, ini bukan membangun stratifikasi. Sampai aja kalian ke sana becek, jalannya aja udah nggak lagi di aspal. Tapi semua emas kalian pakai, gigi pun beremas saya bilang. Untuk apa itu saya bilang? Nengok kamu aja turun dari mobil udah oyong orang, apalagi nengok emasmu saya bilang. Tapi kan kita suka gitu loh ya, apa namanya? Bagaimana kita ingin memastikan kalau orang itu tahu kita hebat gitu. Sebenarnya itu terlalu tertier itu nggak begitu penting sebenarnya. Kalau hebat konteksnya ya kemanfaatan, itu kan terjemahan dari banyak hadis ya. Termasuk disebut khairun nas anfa'uhum linnas, itu kan gitu. Kalau Anda merasa hebat, Anda harus bermanfaat dong. Kalau nggak bermanfaat berarti Anda nggak hebat. Udah gitu aja. Terjemahannya begitu aja. Ya, bagaimana mengukurnya? Ya mudah. Ya kalau Anda tinggal di satu tempat yang prestisius, tapi di belakang komplek Anda masih ada orang miskin, berarti Anda nggak hebat. Udah gitu aja. Ada orang lapar nggak hebat. Jadi nggak usah terlalu norak-norak bercerita tentang sesuatu yang sifatnya hedonis individualistik. Hedonis individualistik itu, kalau Al-Quran menyebutnya wamma binikmati rabbika fahaddis. Kalau kau dapat nikmat dari Allah maka ceritakan. Haddasa itu maknanya bukan menceritakan secara literal, tapi bagaimana orang yang mendengar bahwa kau itu mendapat nikmat juga bersyukur atas nikmat yang kau dapatkan. Berarti apa? Berbagi, filantropi lah ya, memudahkan urusan orang, membangun akses. Kayak mana nggak di demo orang misalnya? Ada seseorang buat perusahaan di satu kampung. Perusahaan yang menengah ke atas. Semua pekerjanya diambil dari luar. Sampai sak CS-CS-nya.
Orang kampung nggak ada yang diambil. Oh berat lah Pak. Tadi kan dibilang kampungan kali orang kampung ini. Nggak begitu, yang kampungan itu kita. Masa kita datang ke tempat orang? Ya kita itu suonannya nggak ada gitu loh. Ya kebetulan Indonesia ini negara berbudaya. Dan budaya menjadi variabel yang nggak bisa dipisahkan dalam Pancasila sila kelima ya. Kan disebutkan itu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, konteks keberadaban itu salah satu alat ukurnya ya budaya sebenarnya, nggak ada yang lain. Nah kembalilah kita ya ke Nabi tadi. Oke, itu udah terlalu jauh. Saya bilang Nabi Yunus kenapa doanya la ilaha illa anta subhanaka? Kenapa dia nggak coba interupsi kepada Allah? Ya Allah, masa kau nggak hargai pekerjaanku selama ini? Kok gara-gara aku merajuk aja terus langsung ditelan sama ikan? Kenapa nggak gitu doanya? Bukan berarti Nabi Yunus tidak berusaha, dia berusaha. Hanya saat itu sedang gambling aja suasana batinnya. Ya wajar, sama ini. Kita juga kan punya suasana batin yang tidak bisa stuck. Ya awak ajari, nggak mau, lama-lama kan capek gitu. Itu juga yang dirasakan Nabi Yunus sehingga akhirnya dia gambling. Tapi langsung ditelan oleh ikan. Lalu dia bilang, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, karena sesungguhnya kami ini penuh kezaliman dalam perjalanan hidup kami. Dia melakukan pengakuan. Kenapa dia melakukan pengakuan? Ini yang mau dijawab. Kita jawab secara tauhid ya. Karena langit dan bumi ini pure miliknya Allah. Maka semua hal yang terjadi di muka bumi ini suka-suka hati Allah. Kausalitas itu hanya berjening akal kita dengan takdir Allah. Itu kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Jadi jangan kita anggap kausalitas itu satu-satunya alat ukur kebenaran. Nggak bisa Pak. Apakah semua orang makan kenyang? Kausalitasnya iya. Tapi tidak semua orang yang makan kenyang bisa sehat. Hati-hati. Berapa banyak orang yang tidak makan, karena tidak makan dia tidak kenyang, tapi tetap dijaga Allah sehatnya. Itu aja sudah keluar dari kausalitas. Gimana? Apalagi hal-hal yang besar. Ya, Bapak Ibu, nah maka peran Nabi Muhammad ini menjadi penting menurut saya. Makanya apa keteladanan Nabi Muhammad secara sufistik? Kalau saya disuruh menjawab secara sufistik, keteladanan Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu punya kesabaran yang sangat heroik. Kenapa sangat heroik? Ayo kita baca. 1. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling disayangi Allah. Ya, ini kita lihat ya. Sebelum Nabi Muhammad dicipta, di Lauhil Mahfuz itu di dalam beberapa riwayat disebut sudah tertulis nama Ahmad. Sampai para malaikat itu bertanya dan termasuk Nabi Adam bertanya, ya siapa ini? Nama yang setahu kita kan baru saya yang dicipta, kira-kira gitu Nabi. Tapi kok ada sesuatu yang lain? Sehingga akhirnya Nabi Adam menyimpulkan dan para malaikat juga menyimpulkan, ya ini pasti orang yang sangat suci dan istimewa. Buktinya belum ada orangnya, sudah ada namanya. Sehingga akhirnya Nabi Adam berselawat. Makanya kalau ditanya, Nabi Adam berselawat kepada Muhammad itu gimana? Orang hidupnya aja beda, ya itu konteksnya. Nah yang kedua, ini kita baca dulu kemuliaan Nabi Muhammad ya. Yang kedua, kalau konteksnya kekinian setelah Nabi Muhammad wafat, tidak akan pernah sempurna syahadatnya orang yang mau masuk Islam kalau tidak diiringi dengan nama Muhammad. Ada orang mau masuk Islam terus dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nggak sah Islamnya. Nggak sah Islam. Berarti kan hebat betul ya. Nah yang ketiga, di dalam sholat kita juga menyebut Nabi Muhammad dengan segala sholawat kita. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Sampai akhir ada sholawat termasuk kepada Ibrahim. Ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang ketiga, ya, Nabi Muhammad itu disolawati oleh malaikat. Jangankan malaikat, Allah juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Udah jelas. Allah sendiri yang bilang. Walaupun nanti salawatnya Allah kepada Nabi berbeda dengan salawatnya malaikat kepada Rasulullah. Nah, ini menjadi
tanda-tanda dasar sebenarnya kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi perjalanan hidup dunianya bagaimana? Itu yang harus dijawab. Harusnya, ini kalau bicara harusnya kan berarti hal-hal yang sifatnya idealis. Kemuliaan Nabi Muhammad itu, apalagi dia khatamul anbiya, dia penutup dari segala nabi. Ya, dan kitab suci Al-Qur'an itu penyempurna dari semua kitab suci yang sudah pernah ada. Harusnya dunianya sangat eksklusif, harusnya Pak. Ya jangankan kayak gitu, awak aja kalau misalnya abang sepupu awak gubernur misalnya atau wali kota, pasti awak kecipratan eksklusifnya, kira-kira gitu. Ini Nabi Muhammad langsung direct kepada Allah, tapi eksklusivitasnya nggak ada. Lahir sudah yatim, Pak. Bagi orang yang lahir di kultur patriarkat ke Arab-Araban, itu masalah loh, lahir nggak punya ayah. Ya, karena orang Arab itu digolongkan kepada ayahnya, makanya mereka pakai bin, si Anu bin si Anu, si Anu binti si Anu. Kenapa? Karena bagi orang Arab, ayah itu simbol keperkasaan. Ya, malah kalau sama orang Arab nggak perlu kau kenal namaku, yang penting kau kenal bapakku. Beda dengan orang kita, orang Medan ini. Kalau kita orang Medan ini dulu waktu kecil dipanggil orang nama bapak awak, kan awak piting lehernya itu. Karena kenapa? Bagi awak itu fitrah. Makanya dulu waktu SD kita rondok-rondok rapot SD awak. Kenapa? Karena di situ ada nama ayah kandung. Ya, begitu tahu nama ayah awak si Panjul, dia bilang anak si Panjul kok ya, langsung ngamuk itu. Fitrah itu ya nama bapak itu ya, fitrah kan gitu. Kalau orang Arab enggak, Pak. Kalau ketahuan nama ayahnya dia senang sekali. Bagaimana Muhammad kecil enggak punya ayah? Unik itu, Pak. Padahal dia itu adalah makhluk yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Umur 6 tahun emaknya sudah wafat. Bagaimana dia? Secara psikologi dia bermasalah. Nah, kelemahan kita membaca sejarah adalah, ini saya kira udah pernah saya sebutkan tahun lalu. Kelemahan kita membaca sejarah adalah desain kognitif kita terlalu dominan. Yang penting kita tahu how to know. Kita cuma di situ doang gitu. Jadi sehingga feel-nya nggak dapet. Misalnya nih, ketika dibilang Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, kita cuma oh iya ya. Udah, tapi kan kita nggak pernah merasakan lahir sebagai anak yatim sejak lahir itu gimana gitu. Feel-nya nggak dapet, Pak. Sehingga akhirnya kita menganggap sejarah Nabi yang kita baca itu biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa aja? Karena nggak terjadi di kita. Itu hanya terjadi di Nabi. Itulah noraknya kita. Tapi kita mau meneladani Nabi, itu yang masalah. Mana bisa kita meneladani seseorang yang nggak pernah kita nampak? Itu gesturnya begitu, Pak. Saya meneladani ayah saya. Kenapa? Karena saya berinteraksi dengan ayah saya puluhan tahun sampai dia wafat, misalnya begitu. Wajar saya teladani ayah saya karena saya langsung lihat bagaimana dia punya sabar, bagaimana dia punya baik, bagaimana dia punya tanggung jawab, kira-kira gitu. Terus bagaimana kita mau meneladani Nabi? Nampak aja nggak pernah. Manusia ini kausalitasnya dominan, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, kalau ditanya nih, saya di kantor saya, mana lebih saya teladani, bos saya di kantor atau bos kami di pusat? Ya, saya hormat kepada bos kami di pusat, misalnya gitu. Tapi kan kami nggak pernah berinteraksi secara langsung. Pastilah saya lebih meneladani bos saya di daerah, kira-kira gitu. Normal aja itu. Tapi kita harus berhasil meneladani Nabi. Bagaimana caranya? Maka salah satu caranya atau ikhtiarnya adalah coba simbolkan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling istimewa, lalu baca peta kehidupannya selama hidup di dunia. Padahal dia jadi nabi di dunia bukan di akhirat. Harusnya fasilitas keduniaan itu istimewa kepada dirinya, harusnya. Lalu buat pertanyaan di antara dua itu. Kenapa orang seistimewa Nabi Muhammad fasilitas dunianya tidak seistimewa yang kita bayangkan? Jawablah di situ. Makanya saya bilang jawabannya karena Nabi Muhammad itu punya kesabaran yang sangat heroik. Sudah menggeser paradigma sabar dari sabar yang cenderung pasif dan stagnan. Kan sabar itu cenderung stagnan ya. Cuman lah Pak, mau nggak mau lah sabar aja lah. Kan stuck sekali, defensif. Merubah itu menjadi sangat ofensif. Saya harus sabar. Hanya dengan kesabaranlah saya paham rahasia takdir yang Allah beri kepada diri saya. Wah, itu kalimat itu sangat berenergi, Pak, dan tidak mudah lisan kita menyebutkan seperti itu. Ya. Ada
orang yang ditakdirkan Allah nggak punya anak. Sehingga akhirnya orang satu ruangan dia asal mau cerita anak nggak berani asal ada dia. Kenapa? Takut hatinya tersinggung. Kira-kira kan gitu ya. Ini orang memang awalnya depresi. Secara manusiawi dia depresi. Kenapa saya tidak punya anak? Tapi lama-lama karena sudah pandai dan paham membaca energi yang sangat rahasia yang Allah buat dari dalam takdir-takdir yang dia miliki. Akhirnya lama-lama dia bebaskan kawan-kawannya satu ruangan untuk menceritakan anak-anaknya. Ya, nggak pernah kawan-kawannya nanya tentang anaknya, tapi dia yang nanya. Teringatnya anakmu udah tamat SMA ya, gimana? Sehingga akhirnya kawan satu ruangannya menjadi lebih fleksibel. Ya, ini orang. Itu sabar yang produktif, Pak. Pertanyaannya, kita punya sabar produktif nggak membaca hidup ini? Itu yang dimiliki Rasul. Yang menurut saya, kalau saya ditanya. Tapi ini kan nggak perlu dikotomik, nggak usah membentur-bentur mana lebih baik mana enggak. Kalau saya ditanya, ya meniru sifat kesabaran Rasul itu jauh lebih penting daripada meniru bagaimana Rasul secara fisikly, pakaian Rasul. Ya, bagaimana rambut Rasul, bagaimana. Menurut saya itu tidak begitu spesifik lah. Kalaupun itu mau ditiru, itu hal-hal yang tertiaristik. Ya. Coba ayo kita, bagaimana cara Rasul membangun sikap yang istimewa dalam perjalanan hidupnya. Meskipun sampai hari ini kita aja selalu punya perspektif membaca apakah Nabi itu miskin, apakah Nabi itu kaya, apakah Nabi itu senang. Kita nggak pernah berhasil memahami sama pemahaman kita tentang. Padahal Nabi slow-slow aja jalannya. Buktinya slow-slow dia tidak pernah caci takdir Allah. Rasulullah nggak pernah melakukan semacam interupsi yang besar kepada Allah tentang bagian-bagian apa yang terjadi. Malah Rasulullah selalu saja beristighfar kepada Allah. Salah satu amalan Rasul itu adalah memohon ampun kepada Allah. Padahal dia sudah dimaksumkan dari dosa. Dia udah dapat tiket masuk surga sebenarnya dan dia udah paham itu. Cuma tetap amalan-amalan orang awam dia amalkan. Maka menurut saya nggak ada alasan kita tidak meneladani Rasulullah. Apalagi ya, Nabi Muhammad itu beberapa kali ditawarkan oleh Jibril untuk melakukan sesuatu. Sampai semacam kalimat-kalimat provokasi ya. Kira-kira gini, waktu Nabi Muhammad ke Taif, lalu dilempari dia di Taif sampai kakinya berdarah, kan itu langsung Jibril ngomong sama Muhammad, ya Rasulullah, doakan saja kepada Allah agar Taif ini dibenturkan aja, gunung Taif ini dibenturkan aja, sehingga musnah ini Taif. Jahat-jahat kali ini orang Taif, kira-kira gitu. Apa kata Rasul? Jangan, ya Jibril, nanti di kemudian hari akan banyak orang-orang soleh yang datang dari negeri Taif, bayangkan itu. Tapi kan begitu, sehingga akhirnya gini, orang yang mengalah itu kelihatan bodoh, memang begitu dia, selalu saja begitu. Tapi kita lupa, orang yang mengalah itu adalah orang yang pandai membaca peta. Kalau menurut saya itu, nggak semua hal harus diselesaikan dengan hitam dan putih. Ya, jadi kalau orang tua kita dari dulu nggak mengalah dengan keegoisannya, mungkin kita nggak hidup hari ini, Pak. Dia lagi ngantuk, berat, tiba-tiba awak minta susu, tiba-tiba awak ngompol. Bayangkan itu, dia kan mengalah dengan keegoisannya. Bayangkan kalau dia nggak ngalah waktu itu, dibiarkannya aja kita haus, sampai akhirnya kita mati misalnya. Bisa aja. Nah, sejauh itulah cara kita membaca kesabaran yang heroik menurut saya itu. Sehingga akhirnya ayo, cara menerjemahkan hidup kita hari ini, saya kalau mau mengajak kita gini, silahkan lihat orang kalau siap. Kalau nggak siap nggak usah lihat. Itu prinsip, Pak. Oke, yang kedua, silahkan lihat hidup orang kalau itu menjadi motivasi. Kalau jadi upatan, berhenti melihat hidup orang. Itu nomor 2. Karena gesturnya sangat duniawi nih, Pak. Kalau bahasa Mendeling, bahasa kampung kami, hepeng dona mengatur duniawan. Gak ada semua alat ukur hidup ini kalau nggak ujungnya duit. Kenapa? Karena akal kita sangat komersil memahami sesuatu. Saya aja pernah marah sama punya mahasiswa ya. Terus dia waktu duduk di kantin, dia kebetulan datang. Terus dia bilang begini, Ustadz, saya kadang-kadang kesal ini di masjid Ustadz. Kenapa? Ini mahasiswa nih, Pak. Saya kan ditugaskan jadi marbot di masjid, ya.
cuma sholat imam sholat tiga waktu, maghrib, isya, subuh, dan membersih-bersihkan masjid. Belakangan ini Ustaz, asik azan pun awak disuruh juga loh Ustaz. Gaji nggak bertambah Ustaz. Coba, ayo kita underline. Saya pun akhirnya saya bilang BKM kalian nggak jelas itu, masa nyuruh nggak ada tambahan rewardnya, saya bilang. Tapi saya mau bilang sama dia, gini ya, kalau sulit membaca rezeki yang tersurat, paksa diri kita membaca rezeki yang tersirat. Kalau enggak, kita ini akan kufur, Pak. Serius, Pak. Saya mau bilang ya, rezeki tersirat yang paling istimewa dari kita ini adalah kesehatan yang masih stabil, padahal asupan kita nggak ada stabil-stabilnya, Pak. Pagi sudah minum sanger, belum lagi sarapan. Gila nggak itu, Pak? Tapi masih normal ini lambung kita. Ya, merokok gas terus, buka puasa bukan air yang ditekan, rokok terus dibanting. Tapi dibuat Allah stabil semua. Kenapa nggak kita pandang itu sebagai rezeki yang istimewa? Tapi kan kita ini norak gitu loh. Suka masuk dulu daily report dari Tuhan di WA kita. Hari ini rezekimu 1, kesehatan, 2, duit 2 juta, 3. Itu baru sur kita. Kita anggap Tuhan tidak pernah kasih laporan ke kita, sehingga kita merasa jangan-jangan ketaatan kita ini tidak dibalas Allah secara seimbang. Itu permasalahan kita secara tauhid. Tingkat kemampuan kita mengenal rezeki Allah itu terlalu kecil, sehingga kita hanya mengenal yang tersurat, tidak berhasil membaca yang tersirat. Itu gagal paham gitu itu. Makanya kalau ditanya secara tauhid ya Pak, kenapa Rasul itu settle hidupnya padahal keduniaannya tidak istimewa, tidak hedonis? Jawabannya karena Rasul memulai mengenal rezeki Allah itu dari angka 0, Pak. Setiap Rasul punya kesusahan, dia doa kepada Allah, dimudahkan Allah, dia anggap itu rezeki. Bukan dia anggap itu tanggung jawab Tuhan. Itu yang menarik, Pak. Kenapa kau sukses hari ini? Kok kau tanya? Aku nih gak pernah loh tinggal duha sudah 10 tahun. Itulah alasannya aku sukses. Oh itu berarti Anda membangun kausalitas. Enggak lah. Ya, duha Anda yang gak tinggal 10 tahun itu rezeki kepada dirimu. Itu bukan jalan, itu rezeki, Pak. Bayangkan ada orang sukses nggak duha, Anda udah sukses duha lagi, hebat nggak tuh? Rezeki Anda double loh. Nah, tapi kan kita suka gitu, begitu sedikit saja yang kita minta nggak diberi Allah, langsung kita hubungkan dengan amal-amal soleh kita. Ya Allah, apa gunanya sedekahku setiap Jumat selama 2 tahun ini? Yang ini aja nggak jebol ya, kira-kira gitu. Ya, sebenarnya kalau mau ditarik logikanya, saya sih bilang aja gini, kau hebat, walaupun doamu nggak jebol, tapi sedekahmu nggak tinggal, itu hebat itu. Nah itu dia. Sebenarnya gitu logikanya. Jadi jangan salah-salah membangun logika. Nabi Muhammad menurut saya sudah settle di situ, sehingga pertolongan Allah dibaca Nabi Muhammad sebagai rezeki, udah gitu aja. Begitu Nabi Muhammad mau hijrah, dia kan di rumahnya Abu Bakar itu, di rumahnya Abu Bakar, dikepung rumahnya itu, karena dia sudah tidak punya pertahanan yang sangat signifikan. Abu Talib sudah wafat, pertahanan politik dan keamanan. Ya, Khadijah sudah wafat juga, termasuk pertahanan ekonomi dan sosial. Ya, tapi karena belum ada perintah hijrah, dia nggak hijrah. Karena Rasul itu tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau nggak diperintah oleh Allah. Itu top down sifatnya. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nggak akan mungkin Nabi Muhammad melakukan sesuatu kalau belum turun wahyu. Begitu turun hijrah, dikepung rumah Abu Bakar. Karena sudah terbaca oleh mereka, Muhammad akan melarikan diri ke Yasrib, sekarang namanya Madinah. لو مد ايده بأي سلام هترجع فاضية واكسفها وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان ما عادش ما بينا اي كلام دي حاجة يا ريته يعرفها بلاش لو صدفة يجمع